Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Intan Nusahla. Nomor NIM saya 1201019044. Saya dari kelas manajemen pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 saya mengenai perbedaan pencatatan akuntansi persediaan, metode periodik, dan akuntansi persediaan perpetual. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari penganggaran perusahaan. Yang pertama, metode pencatatan periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu. Perusahaan hanya dapat mengetahui jumlah persediaan di akhir periode, yang disebut juga jumlah persediaan barang akhir, dan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada jumlah persediaan barang akhir. Barang-barang yang sesuai untuk diterapkan dalam metode pencatatan periodik adalah barang-barang dengan nilai jual yang relatif lebih murah, namun penjualannya cukup sering dilakukan. Metode, kemudian lanjutan dari yang tadi, kelebihan dari metode periodik yaitu perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain metode periodik ini yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal 3 dan 6 bulan. Kemudian yang kedua ada metode pencatatan perpetual. Metode pencatatan perpetual merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta fitur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Perbedaan yang paling menonjol antara dua metode tersebut adalah yang pertama, di metode periodik tidak adanya akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan. Yang kedua, di metode perpetual tidak adanya akun pembelian dan akun retur pembelian. Di sini saya telah menyediakan tabel mengenai perbedaan antara sistem periodik dan sistem perpetual. Penggunaan buku pembantu. Di sistem periodik tidak ada hanya catatan, di sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi di sistem periodik hanya pada saat pembelian barang dagang saja. Kemudian di sistem perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Kemudian yang ketiga, nama akun atau perkiraan pada saat pembelian di sistem periodik hanya ditulis pembelian saja. Kemudian di sistem perpetual persediaan barang dagang. Kemudian yang terakhir, penyesuaian akhir periode. Sistem periodik melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisik. Di sistem perpetual tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Kemudian, di sini ada contoh jurnal metode periodik dan perpetual. Di sini ada gambar tentang contoh soal atau contoh jurnal tentang metode periodik dan metode perpetual. Di sini ada soal tentang dibeli tunai 5 unit jam tangan untuk dijual kembali senilai 500.000. Di sini ditulis akunnya di dalam metode periodik, pembelian pada kas 500.000. Kemudian kas pada retur pembelian
100.000, 100.000. Karena yang kedua ini diretur kembali, dikembalikan kembali karena kepada supplier dan uang dikembalikan. Kemudian di sini ada kas pada penjualan. Karena di sini dijual 4 unit jam tangan kepada pelanggan senilai 1 juta, disimpan di ke debit dan kredit. Kemudian di sini ada retur penjualan pada kas 250.000 karena dikembalikan 1 unit jam tangan oleh pelanggan karena rusak. Berarti di sini ada setengah dari 500.000. Jadi dikurangi di sini, ditaruh disimpan di sini 250.000 dan di kredit 250.000. Sedangkan di materi perpetual akunnya persediaan barang dagang pada kas debit kredit 500.000. Kemudian kas persediaan barang dagang 1 juta karena diretur kembali kan. Tetapi di sini ditulisnya kas pada persediaan barang dagang. Bisa dilihatkan perbedaannya dan seterusnya. Oke, setelah mengetahui perbedaan perpetual dan periodik dalam hakikat akuntansi, tentu akan mempermudah untuk memahami tentang berbagai kegiatan akuntansi dan laporan keuangan perusahaan dagang, termasuk cara membuat laporan keuangan dan pencatatan dalam jenis-jenis laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.